Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Lailatul Mafiro, NIM 221F10119 dari kelas 22B Prodi Pendidikan Luar Biasa. Mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Laras, dosen pengampu Bunda Sugihartati SPD MPD. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai anak disabilitas laras. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah mengklasifikasikan tunalaras untuk mengerucutkan pelayanan yang akan diberikan kepada anak. Anak tunalaras atau anak dengan kelainan perilaku sosial, tunasosial adalah sebutan untuk individu yang terindikasi memiliki gangguan, hambatan, atau berkelainan dalam hal mengontrol emosi dan perilaku sehingga kurang mampu dalam mematuhi sikap, norma, atau nilai sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat pada umumnya. Batasan umur anak tunalaras adalah antara umur 7 sampai 18 tahun. Kenapa? Karena pada usia tersebut anak kurang mampu dalam mengendalikan emosinya, sehingga dia bisa saja melakukan suatu kenakalan, tindakan-tindakan yang merusak dan sebagainya, dengan karakteristik bahwa anak tersebut mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku. Tunalaras atau tunasosial dikenal juga dengan istilah medis sebagai emotional disturbance, behavior disorder, emotionally handicapped, atau malicious children. Anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan gangguan dalam berinteraksi dengan teman sebayanya ataupun masyarakat sekitarnya. Anak tunalaras juga mempunyai kebiasaan melanggar norma dan nilai kesusilaan maupun sopan santun yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sopan santun dalam berbicara maupun bersosialisasi dengan orang lain. Anak tunalaras merupakan anak dengan hambatan atau gangguan atau kelainan tingkah laku dan emosi yang tidak dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan baik sehingga kurang dapat diterima oleh lingkungannya. Anak tunalaras atau anak tunasosial adalah bentuk tingkah laku anak yang menunjukkan penentangan terhadap norma-norma sosial masyarakat yang berwujud seperti mencuri, mengganggu, atau menyakiti orang lain. Selain itu, anak tunalaras juga mempunyai kebiasaan melanggar nilai kesusilaan maupun sopan santun yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita beralih menuju pendapat ahli mengenai disabilitas laras. Ada dua ahli. Yang pertama dari Rusi Ibrahim yang mengelompokkan menjadi dua, yaitu social malicious children dan emotional disturbed children. Kemudian dari Samuel Kirk and James yang mengelompokkan menjadi empat, conduct disorder, kemudian anxious withdrawal, selanjutnya immaturity, dan yang terakhir socialist aggressive. Oke, pembahasan yang pertama dari Rusi Ibrahim, yaitu social malicious children atau aspek sosial terganggu. Anak-anak yang terganggu aspek sosialnya. Anak ini menunjukkan tingkah laku yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik menurut ukuran norma-norma masyarakat dan kebudayaan setempat, baik di rumah, di sekolah, atau di masyarakat luas. Karakteristik perilaku mereka berdasarkan pengamatan di rumah dan di sekolah umumnya menunjukkan gejala berikut. Yang pertama, di rumah sulit diatur.
prestasi belajar rendah, suka merusak, suka bertengkar, kadang-kadang kurang matang dalam hubungan sosial. Umumnya, anak-anak kelompok ini tidak menyadari dasar hukum atau aturan untuk keberhasilan sekolah. Kurang mampu belajar dari apa yang dikatakan, sering tidak mampu menginterpretasikan simbol yang bersifat sederhana, cenderung memiliki rentang perhatian yang pendek, akibatnya memiliki kesulitan dalam mengikuti petunjuk, mengalami kesulitan dalam menggunakan bahasa secara fleksibel, cenderung memiliki konsep ukuran yang terbatas, kurang senang mengamati orang dewasa sebagai orang-orang yang mungkin membantunya. Tidak ada rasa ingin tahu terhadap suatu benda yang kurang berarti atau bernilai rendah. Pengalaman anak ini terletak di antara rentang yang sempit. Tidak ada rasa ingin tahu terhadap suatu benda yang kurang berarti atau bernilai rendah. Kemudian berdasarkan tingkat berat ringannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, semi-socialist children. Anak yang masih bisa bersosialisasi dengan lingkungannya, namun terbatas. Biasanya anak-anak yang sudah didogma atau didoktrin oleh orang tuanya, sehingga anak selalu merasakan ada suatu masalah dengan lingkungan di luar kelompoknya. Anak kategori ini masih memiliki sikap kesetiakawanan, melakukan interaksi dengan baik, dan menaati norma-norma yang terdapat pada kelompoknya. Tetapi di luar kelompoknya tersebut, ia sering melanggar norma-norma yang berlaku. Dengan demikian, anak selalu dalam masalah saat berada di sekeliling orang di luar kelompoknya. Di sekolah sering berperilaku agresif, memusuhi otoritas, melakukan pengeroyokan, pencurian, merusak barang-barang, dan sebagainya. Ciri lain yang tidak kalah penting yaitu minat belajar yang rendah. Akibatnya prestasi belajar rendah walaupun kecerdasannya dalam taraf normal. Karena hal tersebut, anak menjadi takut bertemu orang lain, tidak pede. Yang kedua, ada socialist primitive children. Dalam perkembangan sosialnya, berhenti pada level atau tingkatan yang rendah. Pada kelompok ini adalah anak yang tidak pernah mendapatkan bimbingan ke arah sikap sosial yang benar dan terlantar dari pendidikan, sehingga ia melakukan apa saja yang dikehendakinya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perhatian dari orang tua yang mengakibatkan perilaku anak di kelompok ini cenderung dikuasai dan didorong oleh nafsu saja. Meskipun demikian, anak masih dapat memberikan respon pada perlakuan yang ramah. Kelompok anak yang mengalami perkembangan sikap sosial pada taraf sedang yang disebabkan tidak adanya bimbingan dari kedua orang tua pada waktu kecil atau kurang kasih sayang. Anak-anak ini bukan ditolak di keluarganya, melainkan akibat kesalahan dalam pendidikan di lingkungan keluarganya. Tingkah lakunya cenderung mengikuti impuls-impuls dasar dan bersifat kasar, tidak mengenal disiplin, tetapi masih mampu melakukan respon terhadap kehangatan, keramahan, dan persahabatan. Ciri lain, minat belajar sangat rendah, prestasi belajar rendah, sering tidak mengerti terhadap petunjuk yang diberikan, dan perkembangan bahasanya terhambat. Yang terakhir ada unsocialist children, kelompok anak yang mengalami hambatan dalam aspek perkembangan sosial dan penyesuaian sosial pada taraf berat dan sangat berat. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan pengalaman masa kecil yang tidak baik. Mereka tidak mendapatkan stimulus kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Kondisi tersebut menyebabkan sikap sosial, empati, dan kata hati
anak tidak berkembang, serta perilakunya hanya berdasarkan dorongan-dorongan dasar. Dan yang kedua ada emotionally disturbed children atau emosi terganggu dari dalam. Anak yang terganggu atau terhambat perkembangan emosinya dengan menunjukkan adanya gejala ketegangan atau konflik batin, menunjukkan kecemasan, penderitaan neuritis atau berperilaku psikotis. Beberapa tingkah laku dapat dikategorikan sebagai tingkah laku yang merugikan dan mengganggu kehidupan orang lain, seperti mencuri, mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, dan sebagainya. Karakteristik perilaku secara umum dari kelompok anak ini yaitu mereka sering melakukan kesalahan, cemas akan kesehatan, dan sering pura-pura sakit. Kecemasan dan ketakutannya akan tampak dari tanda-tanda fisik. Kadang-kadang bersifat agresif, hal ini untuk memberikan rasa aman pada dirinya sendiri. Ekspresi dari rasa takut dan cemas sering agresif terhadap orang lain, misalnya mengganggu teman, guru, dan menentang orang tua. Kadang-kadang sifat agresif ini dapat diekspresikan menjadi suatu fantasi. Kemungkinan lain, dia dapat mengalami kegagalan dalam memecahkan masalahnya yang bersifat kritis. Dia menghindari kecemasan yang serius dengan mengganti menjadi fobia dan bersifat kompulsif melalui reaksi emosinya. Ketidakmampuan untuk melakukan dan memelihara interaksi dengan orang lain, baik dengan teman sebayanya maupun orang dewasa. Kemampuan belajar tidak sesuai dengan kecerdasannya, kemampuan motorik maupun perkembangan jasmaninya. Tidak mampu menanggapi kehidupan sehari-hari secara wajar. Pola pergantian perilaku yang berlebihan. Emotionally disturbed children ini diklasifikasikan berdasarkan tingkat gangguannya menjadi 3. Ada gangguan psikosomatis, tekanan mental atau batin. Kelompok anak dengan gangguan emosi pada taraf ringan yang disebabkan adanya represi emosi, gangguan pada fungsi organ reinforcement, peka terhadap tekanan atau faktor-faktor lainnya. Gejalanya seperti mudah marah, takut tanpa alasan, gangguan susah tidur, makan, sering menangis, dan lesu. Kemudian ada gangguan psikoneurotik, yaitu kelompok anak gangguan emosi pada taraf sedang dengan gejala atau masalah yang pokok yaitu kecemasan. Kelompok anak tidak begitu serius jika dibandingkan dengan kelompok psikotik, lebih mudah dalam proses penyembuhannya. Kemungkinan dalam pelayanan pendidikan dapat ditempatkan di sekolah khusus atau kelas khusus. Yang selanjutnya yaitu gangguan jiwa psikotik. Kelompok anak gangguan emosi pada taraf berat dan sangat berat dengan gejala mengalami disorientasi waktu ruang manusia atau ketiga-tiganya. Skizofrenia merupakan gejala paling umum pada kategori ini. Untuk penyembuhan kelompok anak ini diperlukan tenaga profesional dan kemungkinan untuk dirawat di rumah sakit jiwa. Pendapat ahli yang kedua yaitu dari Samuel Kirk and James yang mengemukakan bahwa anak tunalaras adalah mereka yang terganggu perkembangan emosi, menunjukkan adanya konflik dan tekanan batin, menunjukkan kecemasan, penderita neuritis atau bertingkah laku psikotis. Dengan terganggunya aspek emosi dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain atau lingkungannya. Tunalaras adalah suatu tingkah laku yang tidak sesuai dengan kultur permisif atau menurut norma-norma keluarga, sekolah, dan masyarakat luas.
Samuel Kirk and James ini mengklasifikasikan anak tunalaras menjadi 4. Yang pertama, conduct disorder, gangguan perilaku kacau. Conduct disorder adalah gangguan perilaku dan emosi serius yang membuat anak mengalami ketidakmampuan untuk mengendalikan diri dan menunjukkan perilaku kekerasan, suka merusak benda tertentu, dan cenderung sulit mengikuti aturan di sekolah maupun di rumah. Anak yang memiliki gangguan perilaku jenis ini biasanya gemar berbohong dan menipu, bahkan tidak segan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti vandalisme, berkelahi, atau melukai orang lain. Orang cenderung mengatakan anak itu nakal karena kacau tanpa berpikir akibat dari tindakannya serta tidak mampu untuk mengendalikan diri sendiri. Gangguan emosi dan perilaku ini dapat berlangsung lama ataupun berulang, bertentangan dengan norma perilaku, bahkan mengganggu kehidupan sehari-hari anak dan keluarganya. Gejala conduct disorder pada anak umumnya muncul sebelum usia 10 tahun. Sementara itu, anak remaja dapat mengalaminya setelah usia 10 tahun. Jika dimulai pada masa kanak-kanak, tidak sedikit kasus yang menimbulkan efek jangka panjang hingga remaja atau bahkan dewasa. Adapun ciri-ciri atau karakteristik anak remaja yang mengalami conduct disorder ditandai dengan perilaku antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, agresi terhadap hewan dan manusia, sering menggertak, mengancam, atau mengintimidasi orang lain, sering memulai perkelahian fisik, sering menggunakan senjata yang dapat melukai fisik serius seseorang, misalnya batu batako, pecahan botol, pisau, pistol, kemudian melakukan kekejaman fisik terhadap orang lain, melakukan kekejaman fisik terhadap hewan, sering berbuat kekerasan ketika menghadapi korban, misalnya mencambuk, merampas, memeras, perampokan bersenjata, memaksakan seseorang untuk melakukan aktivitas seksual. B. Agresi, merusak properti dengan sengaja, melakukan pengerusakan fasilitas umum yaitu dengan cara menghancurkan, membakar, sehingga menyebabkan kerusakan serius. Dengan sengaja melakukan pengerusakan fasilitas umum yang tidak melibatkan api. C. Agresi, penipuan, dan pencurian, sering membobol rumah, gedung, atau mobil seseorang. Seringkali melakukan penipuan untuk memperoleh barang atau bantuan dari orang lain dengan menghindari kewajiban. D. Agresi, pelanggaran yang serius, sering berada di luar rumah pada waktu malam meskipun ada larangan dari orang tua. Yang dimulai pada usia 13 tahun, telah melarikan diri dari rumah semalam setidaknya 2 kali saat tinggal di rumah sewaan atau pengasuhan orang tua, atau sesekali kembali untuk periode yang panjang. Sering bolos dari sekolah dimulai sebelum usia 13 tahun. Menurut DSM-5, Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder 5, tingkat keparahan penderita conduct disorder dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada mild atau ringan, tingkat masalah yang ditimbulkan sangat kecil, dan ketika seseorang melakukan kesalahan, kerusakan yang ditimbulkan relatif kecil kepada orang lain. Yang kedua, moderate atau sedang, jumlah masalah perilaku dan pengaruh yang ditimbulkan kepada orang lain adalah antara mild and severe. Yang ketiga, severe, berat atau parah, banyak melakukan masalah lebih dari yang diperlukan untuk membuat sebuah diagnosis atau melakukan masalah yang menyebabkan kerusakan besar pada orang lain. Dalam diagnosis
of Statistical Manual of Mental Disorder 4, seorang anak dikatakan mengalami conduct disorder jika menunjukkan 3 gejala spesifik selama sekurang-kurangnya 12 bulan dan paling tidak 1 gejala muncul selama lebih dari 6 bulan terakhir. Penyebab conduct disorder tidak diketahui secara pasti, tapi faktor biologis, genetik, lingkungan, psikologis, dan sosial dipercaya memiliki peran dalam menyebabkannya. Pengobatan conduct disorder umumnya dilakukan dengan obat-obatan, psikoterapi, dan terapi keluarga. Yang kedua ada anxious withdrawal, rasa cemas dan menarik diri. Jenis gangguan berupa kecemasan dan kekhawatiran yang tidak jelas, tidak beralasan, atau karakter yang membatasi diri sehingga mengganggu pencapaian hubungan harmonis dengan orang lain. Perilaku yang menonjol seperti cemas, tertutup, kurang percaya diri, suka menangis, takut-takut, suka menyendiri, peka dan penurut, serta tertekan batinnya. Ansius itu sendiri adalah hal yang normal dirasakan ketika seseorang menghadapi situasi atau mendengar berita yang menimbulkan rasa takut atau khawatir. Namun, ansius ini perlu diwaspadai jika sulit dikendalikan. Ketika rasa cemas tetap muncul meski faktor pemicunya sudah hilang, atau perasaan cemas muncul tanpa alasan jelas dan mengganggu aktivitas. Untuk meredakan atau mencegah munculnya perasaan cemas dapat dilakukan beberapa cara berikut ini. Yang pertama, mencukupi waktu tidur dan istirahat, membatasi konsumsi kafein dan minuman beralkohol, mengurangi stres dan mencoba teknik relaksasi misalnya meditasi, menari, yoga, dan sebagainya. Melakukan aktivitas fisik atau berolahraga secara teratur. Mencoba bertukar pikiran atau curhat dengan teman atau keluarga. Kemudian menurut Al-Miqwar, menarik diri atau withdraw adalah bentuk tingkah laku yang menunjukkan adanya kecenderungan putus asa dan merasa tidak aman sehingga menarik diri dari kegiatan dan takut memperlihatkan usaha-usahanya. Individu yang seperti ini tidak punya kekuatan untuk bertahan dalam lingkungan sosialnya dan lebih memilih untuk menyendiri demi kenyamanan dirinya. Kemudian menurut Kartono, withdrawal adalah penarikan diri, suatu tingkah laku yang memindahkan seseorang dari penghalang atau frustasi. Jadi perilaku menarik diri dari lingkungan adalah suatu tindakan melepaskan diri baik perhatian maupun minatnya terhadap lingkungan sosial secara langsung. Pada mulanya, individu yang menarik diri dari lingkungannya merasa tidak berharga lagi, sehingga mereka merasa tidak aman dalam berhubungan dengan orang lain. Dalam pendekatan rasional emotif behavior therapy, hal ini disebut sebagai irrational belief atau keyakinan yang tidak rasional. Dengan menggunakan pendekatan rasional emotif behavior therapy, anak dengan kecenderungan withdrawal akan diajak untuk mengubah irrational belief atau keyakinan yang tidak rasional menjadi rational belief. Membantu mengubah sikap, cara berpikir dan persepsi, sehingga perasaan yang menimbulkan irrational belief akan berkurang atau hilang, serta diharapkan mampu untuk mengembangkan dan mencapai realisasi diri secara optimal. Diharapkan setelahnya anak dapat kembali memulai interaksi dengan orang di sekitarnya dan tidak lagi menjadi anak withdrawal. Kemudian yang ketiga ada imaturi atau ketidakmatangan, yaitu kelompok anak yang menunjukkan sikap dan perilaku tidak dewasa,
Menurut Abdul Rahman, kekurang dewasaan ini dikaitkan dengan kekurangnya pemusatan perhatian, pasif, pelamun, lebih suka kawan bermain yang lebih muda, canggung, dan dalam perkembangan sosial mereka tertinggal dari anak-anak seusia mereka. Menurut Sunardi, kekurang dewasaan atau ketidakmatangan bukan jenis perilaku yang berdiri sendiri secara single. Konsep imatur ini mempunyai arti yang begitu luas, sehingga dapat diterapkan pada hampir semua jenis penyimpangan perilaku, karakteristik, disabilitas, dan agresivitas. Berdasarkan pendapat Kuai, dimensi ketidakmatangan atau imatur ini mengacu kepada anak yang tidak ada perhatian, lambat, tidak berminat sekolah, pemalas, suka melamun, dan pendiam. Mereka mirip seperti anak autis. Pengertian tersebut menjelaskan lebih pada perilaku yang muncul pada anak dengan kekurang dewasaan. Anak dengan ketidakmatangan menyebabkan yang pertama, mau menang sendiri, yaitu perilaku anak yang tidak mau dan tidak bisa menerima kekalahan. Maksudnya, keadaan yang menyebabkan ia merasa tidak berhasil mencapai apa yang diinginkan, meliputi hal-hal yang bersifat materi maupun non-materi. Perilaku mau menang sendiri ini dapat muncul dalam bentuk lain seperti berbaris selalu ingin di depan, mengerjakan tugas harus selesai terlebih dahulu, berusaha merebut perhatian guru, tidak suka bila temannya mendapatkan nilai yang lebih tinggi atau temannya dipuji sementara dirinya tidak mendapatkannya. Perilaku ingin menang sendiri erat kaitannya dengan sifat iri hati atau cemburu pada teman atau orang lain, berusaha menguasai anak lain dan memaksa temannya untuk mengikuti apa yang diinginkannya. Faktor yang menyebabkan anak memiliki sikap mau menang sendiri, yang pertama, anak terlalu dimanja, pelampiasan diri, perlakuan kasar, efek ketidakharmonisan hubungan dalam keluarga, anak merasa kurang diperhatikan dan terabaikan, pengaruh kekerasan dari media TV. Kemudian ada dependent atau ketergantungan atau tidak mandiri. Adalah sikap dan perilaku anak yang selalu ingin dibantu dalam melakukan berbagai hal yang sebenarnya sudah dapat dilakukan sendiri. Proses pengembangan kemandirian pada anak diawali sejak usia yang sangat dini, ketika anak mulai sadar dan menunjukkan perkembangan keterampilan motorik kasar dan sedikit motorik halus. Pada usia 2 tahun, anak mulai sadar bahwa dirinya terpisah dari ibu atau pengasuhnya, sehingga berarti ia bisa melakukannya sendiri apa yang ia inginkan. Ciri-ciri anak yang dependen, yang pertama, sering mengatakan tidak bisa, tidak mampu, sulit bila menghadapi suatu tugas, tampak tidak bersemangat, malas, ragu-ragu, dan cemas bila melakukan tugas, sering minta bantuan atau tidak segera melakukan tugas supaya dibantu. Dalam pergaulan dengan teman sebayanya, cenderung menjadi pengikut daripada menjadi pemimpin. Bila melakukan tugas perlu petunjuk yang jelas dan memerlukan dukungan yang lain. Bila bekerja memerlukan waktu yang lama, banyak menghapus, lebih banyak diam. Dan yang keempat ada sosialis agresif atau tindakan destruktif atau merusak. Mempunyai ciri atau masalah perilaku yang sama dengan gangguan perilaku yang bersosialisasi dengan geng tertentu. Anak tipe ini termasuk dalam perilaku pencurian dan pembolosan, loyal dengan teman nakal, keluar rumah sampai malam, serta merupakan suatu bahaya bagi masyarakat umum. Beberapa pengertian agresif dikemukakan oleh para ahli yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Fuad Hasan dan kawan-kawan, agresif adalah perasaan marah,
atau suatu kekerasan sebagai akibat kekecewaan atau kegagalan dalam mencapai pemuasan atau tujuan. Dapat ditujukan kepada orang lain atau benda. Yang kedua, menurut Kartini Kartono dan Dali Gulo, istilah umum yang dikaitkan dengan perasaan marah atau permusuhan yang berfungsi sebagai suatu motif untuk melakukan respon berupa perlakuan kasar, penghinaan, dan frustasi. Yang ketiga, menurut Soleha Hadrasi, agresif adalah tingkah laku kekerasan secara fisik ataupun secara verbal terhadap individu lain yang tidak menerima datangnya agresi tersebut. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai pada penjelasan materi mengenai pendapat ahli tentang anak disabilitas laras. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Selalu jaga kesehatan mental dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.